yang bersahabat lingkungan, seperti sepeda motor 2 tak dan hadirnya komedi. Mengestimasi ukuran pasar. Ukuran pasar meliputi jumlah pembeli, rata-rata pembelian, dan frekuensi pembelian. Ada 3 ukuran yaitu prediksi pasar, perkiraan penjualan, dan pangsa pasar. Perkiraan penjualan mencakup seluruh industri, permintaan pasar, pangsa pasar, dan prediksi pasar. Pendekatan yang paling efektif melibatkan penilaian dan intuisi yang bersifat subjektif dan berdasarkan pengalaman individu. Metode ini menggunakan teori dan kemauan untuk memperkirakan potensi dan memprediksi hasil di masa depan. Survei menggunakan data untuk menentukan rencana perusahaan, penawaran produk, dan ketersediaan produk. Analisis deret untuk menggunakan berbagai sumber data tetapi memerlukan lebih banyak pelatihan. Analisis statistik perusahaan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan. Ubahnya menjadi variabel dependen dan independen dengan menggunakan teknologi komputer. Riset pemasaran. Riset pemasaran adalah teknik dan prinsip untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis dan verifikasi data yang sistematik yang dapat membantu pengambilan keputusan dalam pemasaran barang, layanan, dan ide. American Marketing Association atau AMA mengatakan bahwa riset pemasaran adalah identifikasi pengumpulan, analisis, dan penyebaran informasi dan objektif untuk meningkatkan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan identifikasi dan solusi masalah-masalah dan kesempatan-kesempatan dalam pemasaran. C. Klasifikasi riset pemasaran. Riset pemasaran merupakan riset terapan yang juga diperkuati oleh Mahindra 1996. Ia membagi riset pemasaran dalam 2 kategori, yaitu riset identifikasi masalah dan riset pemecahan masalah. Riset sekuritas yaitu riset potensi pasar, riset produk, riset harga, promosi, dan riset dalam kesempatan. Riset identifikasi masalah adalah riset potensi pasar, riset pangsa pasar, riset citra merek, riset perilaku konsumen, riset karakteristik pasar, riset penjualan, riset peramalan, dan riset tren bisnis. Proses riset pemasaran. Seperti telah disampaikan, riset pemasaran adalah sebuah proses yang dilakukan secara sistematik. Langkah-langkah harus jelas agar memenuhi kriteria riset yang baik. Proses penelitian melibatkan beberapa langkah seperti yang dijelaskan oleh Mahindra 1996. Langkah-langkah tersebut meliputi pendefinisian, pemetaan penelitian, pengembangan pendekatan penelitian, pendefinisian pertanyaan penelitian, pengelolaan pertanyaan penelitian, penyusunan pertanyaan penelitian, pengumpulan data penelitian, penyiapan dan analisis data, dan menyajikan laporan penelitian. Laporan penelitian harus didokumentasikan dalam format yang mudah dibaca dan dipahami, dan hasilnya harus disajikan dengan jelas dalam laporan penelitian. D. Syarat-syarat riset yang baik. Untuk menjadi suatu penelitian yang baik, semua penelitian harus mengikuti metode ilmiah seperti yang dikemukakan di Hoover dan kriteria penelitian yang baik meliputi penelitian dengan jelas, perencanaan yang tepat, perilaku yang etis, analisis yang menyeluruh, tujuan yang jelas dan singkat, serta pengembangan penelitian yang menyeluruh. Riset untuk pemasaran strategi. Riset merupakan bagian dari pengumpulan informasi untuk analisis situasi dan merupakan riset terapan yang dapat berupa riset pemecahan masalah dan riset identifikasi. Perlu pertimbangan riset pemasaran